sekolah. Walaupun adik-adik di rumah, tapi kita masih bisa sekolah minggu dan adik-adik harus semangat. Untuk memulai sekolah minggu kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekolah minggu. Ya Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Menceritakan tentang kisah penyelamatan Allah yang agung, karena Alkitab memberitahukan bagaimana Allah telah menggenapi rencananya untuk menebus umat bagi dirinya dari ikatan dosa. Jadi kitab Kejadian ini menjadi dasar untuk kisah kita. Kejadian ini terdiri dari 50 pasal. Nah, karena di dalam kitab Kejadian ini kita bisa melihat bagaimana penebusan ilahi itu dijanjikan, digambarkan, dan disediakan. Allah menciptakan manusia, dan meskipun ia menempatkan mereka di taman yang indah atau taman Eden, mereka tetap saja memberontak melawan Allah. Jadi dosa mereka ini mempunyai konsekuensi yang sangat serius. Tuhan itu juga mengucapkan kutuk atas Adam dan Hawa beserta dengan keturunannya. Kejahatan manusia sudah semakin besar, Allah mencurahkan murkanya melalui air bah yang menghancurkan seluruh dunia, tetapi tidak melenyapkan semua manusia. Allah menunjukkan kemurahannya kepada Nuh dengan memberikan perintah yang rinci untuk membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan diri dari air bah yang akan segera datang. Nah, Nuh dan keluarganya ini berlayar di atas air penghakiman, selamat di dalam anugerah Tuhan. Penyelamatan Allah ini merupakan bayangan awal akan penebusan Kristus bagi umat manusia. Allah memilih Abraham dan keluarganya untuk tahap penebusan selanjutnya. Jadi Allah memerintahkan Abraham untuk menyembelih Ishak. Ishak ini anaknya yang tunggal, anak yang dijanjikan sebagai korban persembahan. Tetapi ketika Abraham berdiri tenang dengan sebilah pisau untuk menyembelih anaknya yang terkasih ini, malaikat Tuhan berteriak menghentikannya. Ishak selamat. Kemudian seolah-olah penyelamatan Ishak ini belum memberikan gambaran yang cukup jelas, Allah menyediakan gambaran yang lebih mencolok, yaitu apa? Ia menyediakan seekor domba jantan untuk menjadi korban pengganti, menunjuk pada Kristus sebagai pengganti kita. Di akhir kitab Kejadian kita mempelajari yaitu melihat keluarga Yakub. Jadi Yakub ini adalah anak Ishak. Yakub diselamatkan dari kelaparan dan menetap di Mesir, bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Lalu penebusan Israel sekali lagi menunjukkan bahwa ia adalah pembebas umatnya. Ya, peristiwa demi peristiwa dari kisah dalam Alkitab ini, khususnya kitab Kejadian yang kita pelajari, itu menunjukkan bahwa Allah menggenapi janjinya, janji penebusan. Semua itu mengarah pada klimaks kedatangan sang pengganti yang nyata, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ia itu adalah juru selamat kita, penebus kita. Dialah yang diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu terdapat di Matius 12 ayat 1b. Jadi pribadi yang membayar harga untuk penebusan kita melalui kematian dan kebangkitannya adalah titik pusat dari kitab Kejadian. Jadi seperti itu. Jadi selama kita mempelajari 3 bulan, itu kita mempelajari Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 50.
Pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menyikapi dari semua cerita yang sudah kita pelajari selama 3 bulan tersebut. Jadi Tuhan itu dengan semua atribut dan tindakan yang perkasa dalam kitab Kejadian ini, kita akan belajar bagaimana memahaminya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Semuanya ini adalah aktivitas kita untuk minggu ini. Istilah huruf hidup atau vokal yang hilang pada setiap kata ini adalah 10 atribut dan arti dari nama-nama Allah: pencipta, bijaksana, baik, pengampun. Kakak sudah bilang ya jawabannya, silahkan kalian isi. Ada 10 yang kita pelajari selama kita belajar kitab Kejadian. Jadi kakak akan lihat bagaimana pengetahuan kalian tentang siapa sih Allah itu dan seperti apa dia menolong kalian. Jadi seperti itu. Adik, kita sudah tiba di akhir sekolah minggu kita. Kakak ingatkan kepada kalian semua, dari cerita kita ini kita belajar tentang kitab Kejadian. Di sini kita mempelajari firman Allah, itu akan menolong kita untuk bertumbuh dalam mempercayai dan menaati Tuhan. Dan juga kakak ingatkan kepada kalian semua, persembahan bisa dikumpulkan, ditaruh di rumah dulu. Nanti ketika kita sudah sekolah minggu seperti biasa, bisa dikumpulkan kepada kakak sekolah minggu. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita dan kita berjumpa minggu depan, kita akan akhirnya dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang sedang melanda kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami kuat menghadapi pandemi ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, untuk kesehatan kami, untuk orang-orang Tuhan yang terkena dampak COVID ini. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Kau juga memberkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa minggu depan di sekolah minggu online.